Kembali lagi di Reacting bahas dunia anime bersama Anime Multiverse. Kali ini kita bahas One Piece lagi. Kali ini Mimin pengen memberitahukan ke kalian kalau ada beberapa karakter One Piece yang tidak memakan buah iblis tapi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Siapa saja mereka? Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentunya ada Goldie Roger. Goldie Roger dikonfirmasi nggak makan buah iblis oleh Kaido di One Piece bab 1047. Berhubung dia adalah bajak laut dengan bounty tertinggi di sejarah One Piece dan juga raja bajak laut, fakta dia nggak makan buah iblis ini luar biasa. Terutama karena Roger bisa melawan orang seperti Shirohige yang buah iblisnya kuat sekali. Yang kedua ada Dracul Mihawk. Tidak seperti Garp dan Rayleigh yang sudah tua, Mihawk tampak masih di puncak kekuatannya. Sejauh ini dia juga bahkan tidak pernah bertarung serius. Musuh seperti Vista pun tidak bisa membuatnya mengeluarkan jurus. Karenanya Mihawk terasa sebagai salah satu karakter terkuat One Piece yang gak makan buah iblis. Kalau ini sih sudah jelas. Yang ketiga ada Shimotsuki Ryuma. Berhubung sepertinya anime Monster menegaskan kalau Ryuma di Monster itu Ryuma yang sama dengan One Piece. Ryuma semasa hidup adalah pendekar pedang yang luar biasa. Petarung seperti Shirano pun bisa dia kalahkan dengan mudah saat dia serius. Bahkan naga pun bisa dia potong. Bukti lain kekuatan Ryuma adalah pedang Susui yang menjadi hitam permanen bilahnya. Sejauh ini hanya dua orang yang pedangnya jadi seperti itu. Satu adalah Mihawk, satunya Ryuma. Dua-duanya dikenal sebagai pendekar pedang terhebat di era mereka. Yang keempat ada Shanks. Kurohige punya kombinasi Gura-Gura Nomi dan Yami-Yami Nomi. Shirohige dulu punya Gura-Gura Nomi. Kaido punya Uo-Uo Nomi model Seryu. Big Mom punya Soru-Soru Nomi. Untuk Yonko generasi baru, Buggy punya Bara-Bara Nomi. Dan Luffy punya Gomu-Gomu Nomi atau Hito-Hito Nomi model Nika. Walau dirinya juga Yonko, Shanks tampak tidak memiliki buah iblis. Dia bisa berenang untuk menyelamatkan Luffy. Meski begitu, Shanks mampu beradu pedang dengan Mihawk dan sekarang menjadi Yonko paling terkuat dengan julukannya si pembunuh haki. Yang kelima ada Monkey D. Garp. Situasi Garp agak mirip Rayleigh. Dia adalah petarung legenda yang dulu kekuatannya di-respect oleh Roger. Sampai sekarang pun Garp masih luar biasa kuat. Tapi dia sendiri merasa dirinya telah melemah dibanding dirinya di era Prima. Itu karena faktor usia ya. Namun sekarang pun Garp masih sangat kuat banget. Dia mampu membombardirkan Hachinosu seorang diri. Yang keenam ada Silvers Rayleigh. Sekuat apa orang kepercayaan Raja Bajak Laut? Garp dan Kizaru tidak mau mencoba menangkap Rayleigh bila tidak didukung oleh lebih banyak angkatan laut. Rayleigh memang hanya mengimbangi Kizaru. Tapi menarik juga, Kizaru saat itu sama sekali tidak bisa bergerak menyerang Luffy dan yang lain. Kizaru sekalipun harus fokus kalau lawan Rayleigh. Kalau tidak, dia yang tertebas. Kemudian yang ketujuh ada Kozuki Oden. Sosok seperti Mihawk, Rayleigh, Shanks adalah karakter non pemakan buah iblis yang masih hidup. Kalau kita hitung yang sudah mati juga, maka Kozuki Oden harus dihitung. Kekuatannya benar-benar dahsyat. Dia juga mampu dengan enteng menguasai pedang seperti Enma yang bisa menguras energi penggunanya. Dan dia juga pernah hampir mengalahkan Kaido kalau Kaido dan Orochi tidak melakukan trik yang licik. Yang kedelapan ada wakil kapten yang setara dengan Yonko, yaitu Ben Beckman. Beckman bisa menghajar sekumpulan bandit tanpa perlu menembakkan senapan andalannya sekalipun. Ia juga bisa mendadak duduk di tiang kapal dan mengintimidasi seorang Kizaru dengan todongan senjata. Bila Kizaru pun sempat berhenti bergerak, kemungkinan luncuran peluru haki dari Beckman cukup kuat untuk menembus pertahanannya. Yang kesembilan ada Lakiro. Lakiro adalah salah satu petarung garis depan kelompok Shanks. Pria ini memiliki kecepatan yang menakjubkan. Ia bisa mendadak muncul dan menembak seorang bandit saat menolong Luffy kecil. Dan kekuatan penuhnya masih misterius dan belum diungkapkan oleh Oda Sensei. Yang ke-10 ada Yasop. Belum ada indikasi kalau Yasop pemakan buah iblis. Namun melihat gimana dulu kru Shanks kaget saat Luffy memakan buah Gomu-Gomu. Ada indikasi kalau kru Shanks tidak ada yang memakan buah iblis. Yasop sendiri adalah penembak jitu yang luar biasa. Mungkin mengungguli Usopp karena ia unggul dari segi pengalaman pastinya. Sebelum Luffy bertualang saja dia sudah memiliki skill tembak yang menakjubkan. Yang ke-11 ada Roronoa Zoro. Setelah alur Onigashima, Zoro terasa sebagai salah satu karakter terkuat One Piece yang gak makan buah iblis. Berhubung sekarang dia bisa melapisi pedangnya dengan Haoshoku Haki, Zoro terasa bisa memotong siapa saja yang dia lawan. Zoro ini sama halnya atau sama kasusnya dengan Ben Beckman menurut miminnya. Dia itu bisa hampir setara dengan kaptennya sendiri. Kemudian di nomor 12 ada Sanji.
Di Onigashima, Sanji mengalami peningkatan kekuatan. Dia memiliki exoskeleton seperti Germa Double Six, dan tubuhnya mampu dengan cepat beregenerasi dari masalah seperti patah tulang. Peningkatan ketahanan fisiknya juga membuat Sanji bisa menggerakkan api yang lebih panas dari sebelumnya. Api yang diciptakan kakinya kini bisa berwarna biru, yang menandakan panas yang lebih tinggi dibanding api biasanya. Dan nomor 13 ada Jinbe. Sebelum time skip, kekuatan Jinbe sudah melampaui seluruh topi jerami. Sekarang, topi jerami mungkin sudah menyusul kekuatan Jinbe, terutama Luffy, Zoro, dan Sanji. Tapi sebagai manusia ikan, Jinbe tetap aset yang sangat penting. Untuk urusan perang laut, terutama Jinbe sebagai manusia ikan bisa jadi senjata utama. Bila musuh tidak memiliki kemampuan memanaskan laut seperti Charlotte Oven, Jinbe bisa leluasa menghancurkan kapal musuh dari dalam laut. Yang ke-14 ada Sentomaru. Sentomaru bertarung mengandalkan Buso Haki, yang bisa dijadikannya sebagai perisai untuk dengan mudah menghalau serangan Luffy sebelum time skip. Patut diingat kalau sepertinya itu bukan teknik utama Sentomaru. Ia masih punya kapak yang sangat besar dan masih misterius juga ya kekuatan fullnya. Tapi di Egghead kita udah tahu Sentomaru itu dikalahkan oleh Kizaru. Yang ke-15 ada Inuarashi. Inuarashi memiliki gabungan teknik pedang, skill elektro, dan juga sulong. Tak heran dia termasuk karakter One Piece yang kuat tanpa perlu buah iblis. Masalahnya, Inuarashi kehilangan satu kaki setelah disiksa oleh Jack. Ini berpotensi mengurangi kekuatannya dibanding sebelumnya. Meski begitu, ditegaskan di pertempuran Onigashima kalau sulong Inuarashi itu luar biasa kuat. Jadi dia memang luar biasa. Sulong Inuarashi juga yang mengalahkan Jack. Jadi dalam wujud sulong, Inuarashi ini levelnya sudah sekuat komandan kelompok Yonko. Di nomor 16 ada Nekomamushi. Semua suku Ming sudah jadi petarung sejak mereka masih kecil dengan teknik elektro yang dimiliki semua Ming plus sulong. Ini adalah salah satu suku terkuat di One Piece. Nah, Nekomamushi ini salah satu pemimpin suku Ming. Nekomamushi adalah penyerang utama saat melawan Jack dan mampu bertahan berhari-hari dari makhluk itu. Peji saja memutuskan kabur begitu dia muncul. Sulong Nekomamushi juga terasa luar biasa kuat ketika dia menggunakannya di Onigashima. Dia bahkan bisa mengalahkan Seret Perospero yang merepotkan. Nomor 17 ada Vista. Vista hanya menggunakan teknik pedang. Di Marineford tak menunjukkan skill buah iblis. Ia tetap mampu menahan Mihawk sejenak. Mihawk yang tidak mau repot-repot mengingat semua nama musuh yang pernah ia lawan, bahkan mengenali Vista. Vista termasuk pendekar pedang yang kuat di dunia One Piece dan merupakan komandan dari divisi Yonko Shirohige. Nomor 18 ada Koby. Sekuat apa Koby sebenarnya? Kalau melihat aksinya di Hachinosu, dia mungkin masih harus meningkatkan beberapa aspek kemampuannya. Namun potensi dia sudah terlihat. Jurus Honesty Impact-nya luar biasa. Dia ternyata sebelumnya sudah pernah melatih tinjunya dengan memukuli kapal perang seperti Garp dan Aokiji. Jadi dia berpotensi akan mencapai level Garp di masa depan. Di nomor 19 ada Brogy. Kekuatan Brogy setara dengan Dory. Sangat setara malah. Sampai pertarungan mereka di Little Garden lama sekali tidak selesai-selesai. Kalau kalian merasa Brogy kurang berkesan kekuatannya di Little Garden, maka aksinya merusak kapal Eustace Kid bersama Brogy. Juga aksi dahsyatnya datang ke Egghead seharusnya menegaskan kalau Dory dan Brogy ini kuat. Di nomor 20 ada Dory. Dory itu sebenarnya kuat sekali. Kalau misalnya bagi kamu dia kurang terasa kuat di Little Garden, maka aksinya menghancurkan kapal Eustace Kid bersama Brogy pasti sudah memberi gambaran yang lebih jelas. Bahkan dalam standar bajak laut New World, Dory sebenarnya berbahaya. Pokoknya dua raksasa ini sangat-sangat berbahaya. Di nomor 21 ada Denjiro. Saat dia masih menggunakan identitas Kyoshiro, teknik pedangnya cukup untuk mengantisipasi serangan jarak jauh Zoro dengan sempurna, lalu mengimbangi Zoro dalam duel. Tidak sembarang musuh bisa menghadapi Zoro setelah time skip hingga seimbang begitu. Penyebabnya terungkap kemudian, ternyata dia adalah Denjiro, salah satu Akazaya Nine. Denjiro juga salah satu sosok yang mampu memotong kapal hanya dengan satu tebasan pedang. Di nomor 22 ada Kawamatsu. Kawamatsu itu kuat banget. Dia ini adalah seorang fishman atau manusia kapal ya. Jadi dia fisiknya sejak awal lebih kuat dari manusia biasa. Dia pun merupakan pesumo tangguh dan juga pendekar pedang terkuat di kelompok Akazaya Nine.
Nomor 23 ada Asura Doji, Suten Maru. Sejauh ini sama sekali tidak ada indikasi kalau Asura Doji adalah pemakan buah iblis. Dia sepenuhnya menggunakan teknik pedang dan kekuatan fisiknya dalam bertarung. Namun Suten Maru ini sangat cepat dan sangat jago dengan pedang. Cek saja bisa ia lukai tanpa sempat bereaksi. Sayang dia gugur di Onigashima. Di posisi 24 ada Franky. Franky mungkin tidak sekuat trio monster dan Jinbe, tapi dengan tubuh cyborg dan pengetahuan baru setelah time skip, Franky masih bisa jadi tukang pukul yang bisa diandalkan. Kemenangan Franky dari musuh seperti Senor Pink dan Sasaki seperti menunjukkan kalau Franky adalah karakter di luar Jinbe dan trio monster yang bisa sangat diandalkan untuk duel lawan musuh. Kalau Franky pasti jelas. Dan yang terakhir di nomor 25 ada Usopp. Masa Usopp? Dengar dulu, Usopp mungkin akan takluk dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi dia punya trik untuk menyulitkan musuh, dan tembakannya masih sangat akurat. Ini semakin terasa setelah Ken Bunhaki miliknya aktif di Dressrosa. Sekarang dia bisa melakukan sniping terhadap musuh yang tak bisa dilihatnya secara langsung. Itulah 25 karakter One Piece yang tidak perlu buah iblis untuk menjadi yang terkuat. Setuju nggak nih kalian? Kalau nggak setuju atau ada tambahan lain, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.